Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Sari dengan NIM 220304277. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wewenang, pengawasan, organisasi, dan manajemen konflik dan pemimpin atau kepemimpinan. Yang pertama ada wewenang. Apa itu wewenang? Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. Pengertian wewenang menurut beberapa para ahli, yang pertama ada menurut Louis Allen, wewenang itu merupakan jumlah kekuatan atau kekuasaan dan hak-hak yang didelegasikan pada sesuatu jabatan. Yang kedua ada menurut Harold Kans dan Cyril O'Daniel, berwenang adalah suatu hak untuk memerintah atau bertindak. Dan yang ketiga ada menurut G.R. Terry, yang wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk pihak menyuruh pihak lain untuk bertindak dan taat kepada pihak yang berwenang itu. Dan yang keempat ada dari menurut R.C. Davis, yang memiliki arti berwenang adalah hak yang cukup yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan sesuatu tugas atau kewajiban tertentu. Yang kedua ada pengawasan. Apa itu pengawasan? Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Maka adanya pengawasan dari pihak manajer atau atasan akan perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan oleh bawahan dengan baik, sehingga tujuan yang diharapkan oleh perusahaan akan sulit berwujud. Berikutnya ada pula jenis-jenis pengawasan. Yang pertama adanya sistem pengawasan umpan balik, dan yang kedua sistem pengawasan umpan maju, dan yang ketiga sistem pengawasan pencegahan. Sistem pengawasan umpan balik ini beroperasi dalam pengukuran beberapa aspek proses yang sedang dikendalikan dan perbaikan proses apabila ukuran menunjukkan bahwa proses penyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, ada sistem pengawasan umpan maju ini, salah satu kelemahannya yaitu bahwa sistem tersebut tidak memberikan peringatan suatu penyimpanan sebelum hal tersebut menjadi cukup berarti. Dan yang ketiga, adanya sistem pengawasan pencegahan, yang merupakan kebijakan dan prosedur yang sebenarnya merupakan bagian dari proses tersebut. Materi selanjutnya yaitu organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang saling bekerja sama agar tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai. Dan organisasi juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adanya perencanaan. Perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dan yang kedua adanya pengorganisasian, yang merupakan serangkaian kegiatan manajerial yang berusaha mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan menjadi struktur tugas, wewenang, dan siapa yang bertugas melakukannya. Yang ketiga adanya pengarahan, yaitu untuk bawahan agar menjadi anggota yang berpengetahuan dan bekerja secara efektif untuk meraih tujuan yang ditetapkan organisasi. Lalu yang terakhir adanya pengawasan atau pengendalian. Fungsi ini berarti mengamati apakah kegiatan yang berlangsung telah dilaksanakan sesuai rencana. Berikutnya adanya beberapa tujuan manajemen dalam organisasi. Yang pertama, menetapkan tujuan yang kemudian dicapai bersama menggunakan berbagai tingkat kepemimpinan perusahaan dalam hierarki kepemimpinan. Dan yang kedua, memantau hasil dan membangun perusahaan yang lebih kuat. Strategi dapat melibatkan pelatihan karyawan, strategi promosi, efisiensi, operasi atau aspek lain dari perusahaan. Kemudian adanya beberapa struktur manajemen dalam perusahaan. Yang pertama adanya direksi, yang kedua adanya manajer, dan yang ketiga adanya divisi atau departemen, dan yang keempat administrasi dan gudang. Itu merupakan salah satu dari
struktur manajemen dalam perusahaan. Berikut materi selanjutnya yaitu manajemen konflik. Konflik dalam bahasa yaitu konflik berasal dari bahasa Latin confligere yang artinya saling memukul atau bertentangan. Konflik juga merupakan suatu peristiwa yang terjadi, yaitu perselisihan, pertentangan, atau perkelahian. Konflik ini bisa terjadi antara pertama, individu antar individu, kedua, individu antar kelompok, ketiga, individu antar organisasi, keempat, kelompok antar kelompok, kelima, kelompok antar organisasi, keenam, organisasi antar organisasi. Yang disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk itu, konflik harus diselesaikan. Konflik juga memiliki dampak, yaitu ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif yang harus kita hindari. Materi berikutnya yaitu pemimpin atau kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin adalah orang yang ditugaskan atau diamanahkan untuk memimpin orang lain. Pemimpin juga bisa dalam artikan sekumpulan pemimpin. Sedangkan kepemimpinan adalah seseorang yang mampu memberikan pengaruh kepada bawahannya untuk membantu perusahaan mencapai tujuan. Kepemimpinan juga merupakan orang yang mampu memberikan pengaruh kepada orang lain. Kepemimpinan memiliki 4 gaya. Yang pertama adanya delegating atau memberikan tugas. Yang kedua adanya selling, menjual atau memberikan ide-ide. Yang ketiga adanya participating atau ikut berpartisipasi. Yang keempat adanya telling atau menerima masukan dari bawahannya. Kepemimpinan ini juga merupakan seseorang yang memiliki kemampuan yang harus memiliki delegating, selling, participating, dan telling. Dalam kepemimpinan atau pemimpin juga memiliki elemen kunci kepemimpinan. Yang pertama adanya pengikut, yang kedua adanya perubahan, ketiga memiliki visi, keempat memiliki pribadi yang kredibel, dan yang kelima adanya memiliki seni dan hasil. Di dalam kepemimpinan atau pemimpin, kita bisa menggunakan TOC. Ada 3 hal yang harus diterapkan dalam TOC. Yang pertama, mampu menganalisakan permasalahan. Seseorang pemimpin yang mampu menganalisakan permasalahan. Yang kedua, seorang pemimpin harus bisa memberikan solution atau solusi pada permasalahan. Dan yang ketiga, jangka panjang. Berikut tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama adanya tipe karismatik. Apa itu tipe karismatik? Tipe karismatik adalah seseorang yang memiliki daya tarik yang amat besar bagi bawahannya. Dan yang kedua adalah tipe demokratis. Apa itu tipe demokratis? Tipe demokratis adalah orang yang terbuka terhadap kritik dan masukan dari siapapun. Dan yang ketiga adalah tipe paternalistik, yang merupakan menunjukkan bahwa dirinya yang paling mengerti dan berhak membuat keputusan. Dan yang terakhir adanya tipe militeristik, yang merupakan mereka saling menuntut kedisiplinan yang tinggi dari bawahannya untuk mencapai suatu tujuan. Baiklah, sekian materi penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.